Semua, semangat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Bertemu kembali di channel Amang Sintu Arionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit anak atau Kolima untuk renungan pada hari Minggu ini. Buat adik-adik semua, renungan saya ambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 37. Demikian kesaksian firman Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Adik-adik semua, judul firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini adalah Aku mau jadi anak jujur. Apa adik-adik? Aku mau jadi anak jujur. Baik. Adik-adik tenang semua? Sudah tenang? Baik. Amang Sintu akan mulai khotbahnya. Suatu ketika dalam kerajaan dinasti kekaisaran Cina, ada seorang raja yang bijaksana melakukan sebuah sayembara untuk menempatkan satu orang dalam pemerintahannya sebagai orang yang dapat dipercaya. Sayembaranya seperti ini. Raja memberikan sebuah biji, sebuah benih bunga, lalu diberikan kepada setiap orang yang bisa menanam, merawat, bahkan siapa yang bunganya nanti yang paling bagus, itulah yang akan terpilih menjadi pemenang. Banyak orang hadir mengikuti sayembara tersebut, termasuk satu orang pemuda dari desa yang memang bekerja sebagai petani. Dalam bercocok tanam dia lihai sekali. Dia pun didorong oleh keluarga untuk mengikuti sayembara tersebut. Dan akhirnya ketika waktu yang telah ditentukan, yakni 21 hari, bahwa benih itu sudah berbunga, ya, sudah tumbuh dan berbunga. Lalu mereka harus membawanya ke hadapan kaisar. Dan akhirnya di pot yang telah disediakan, mereka pun menunjukkan kepada kaisar, dan kaisar melihat ada puluhan orang yang mengikuti sayembara tersebut. Dan akhirnya dia sampai kepada seorang pemuda, di mana pemuda itu hanya membawa pot kosong saja. Pemuda tersebut tunduk malu karena dia tidak bisa merawat. Karena apa? Dia sudah coba siram, dia sudah keluarkan semua kemampuannya untuk merawat atau membesarkan bunga benih tersebut, tetapi hasilnya nol. Dan akhirnya dia ditertawai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi raja memilih dia menjadi pemenang. Karena apa? Benih tersebut sudah direbus dan tidak mungkin bisa tumbuh. Kejujuran seorang pemuda itu, dia menunjukkan kejujurannya melebihi dari puluhan orang lain yang membawa tumbuhan entah dari bunga mana yang mereka bawa. Adik-adik terkasih, kejujuran sangat penting. Itu yang dikatakan oleh Matius, bahwa dalam hukum Taurat diajarkan jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Termasuk juga Tita ke-9 berkata, janganlah bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Pentingnya berkata jujur adik-adik. Nah, dari nats khotbah hari ini adik-adik, apa yang bisa kita terapkan, yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kalau sama orang tua tidak boleh bohong adik-adik. Kalau disuruh beli garam, beli dulu deh garam. Pergi beli, kasih uang 5.000, garam cuman 3.000, baliknya 2.000. Jangan dijajankan kalau belum ada izin dari orang tua, ya, atau diam-diam. Itu juga termasuk bohong. Lalu yang kedua, kalau di sekolah tidak boleh nyontek, karena orang nyontek itu tidak jujur sama diri sendiri, sama temannya, sama gurunya. Lalu yang ketiga, kalau ditanya tentang sesuatu, menceritakan segala sesuatu dengan kebenarannya, jangan ditambahi bumbu-bumbunya, ya. Lalu yang keempat, ya, tidak boleh mengakui karya orang lain sebagai karyanya. Itu plagiat, itu bohong, mencuri hasil karya orang lain, itu pun tidak boleh. Ya adik-adik, mari kita belajar untuk hidup jujur adik-adik ya. Lalu yang menjadi ayat hafalannya Wahyu 3 ayat 16 demikian. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku.
Wahyu 3 ayat 16. Ayat hafalannya dihafalkan kepada orang tuanya ya. Baik adik-adik, mari kita menjadi anak jujur. Kita berjanji sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku berjanji menjadi anak yang jujur. Demikian adik-adik semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.